guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nazila Alda Putri. Kali ini kita bakal ngebahas tema yang berjudul Gaya Komunikasi Gen Z. Gen Z atau Gen... Nah, itu penyebutannya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, siapa sih itu Gen Z? Gen Z Gen Z adalah generasi yang lahir kira-kira antara tahun 1997 hingga 2012. Saat ini mereka berusia 12 tahun hingga 28 tahun. Nah, saya itu termasuk Gen Z karena saya lahir saya itu lahir 2006. Tentu saja Gen Z. Nah, ciri-ciri Gen Z itu yang pertama ada tumbuh di era teknologi, yang kedua, cepat belajar secara mandiri. Yang ketiga, ada komunikasi singkat dan cepat. Dan yang keempat, lebih fleksibel. Yang kelima, ada kreatif dan inovatif. Nah, yang pertama itu tumbuh di era teknologi. Gen Z itu tumbuh di era teknologi yang lagi maju-majunya nih. Nah, yang kedua itu cepat belajar secara mandiri. Kenapa sih Gen Z itu bisa cepat belajar secara mandiri? Karena ada teknologi. Jadi apa-apa mereka bisa membuka apapun yang mereka mau di teknologi tersebut. Contohnya kayak handphone ataupun laptop. Mereka bisa mencari apapun yang mereka pengen tahu lebih lanjutnya melalui teknologi-teknologi tersebut, sehingga mereka bisa jadi mandiri. Yang ketiga, ada komunikasi singkat dan cepat. Nah, Gen Z itu lebih mudah komunikasinya secara singkat dan cepat. Mereka itu tidak mau bertele-tele loh. Yang keempat, lebih fleksibel. Dan lima, kreatif dan inovatif. Biasanya Gen Z itu kreatif-kreatif loh. Mereka bisa jualan di sosial media. Selanjutnya, kenapa sih komunikasi Gen Z itu berbeda? Komunikasi Gen Z berbeda karena mereka tumbuh di lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa menggunakan smartphone, internet, media sosial, sehingga cara mereka berkomunikasi cenderung cepat, singkat, dan langsung ke inti. Mereka lebih suka menggunakan pesan singkat, emoji, GIF, atau video pendek untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Dibandingkan dengan teks yang panjang banget atau percakapan yang formal, selain itu, Gen Z sangat visual. Mereka lebih mudah menangkap informasi dalam bentuk gambar atau video. Pola komunikasi mereka juga lebih interaktif dan spontan. Mereka terbiasa dengan lingkungan digital yang aktif dan berubah cepat. Selanjutnya ada tantangan gaya komunikasi Gen Z. Tantangan gaya komunikasi Gen Z muncul karena perbedaan cara berpikir dan berinteraksi mereka dibanding generasi sebelumnya. Nah, mereka tumbuh di era digital yang serba cepat, sehingga mereka kebiasaan dan ekspektasi komunikasi yang unik. Salah satu tantangannya adalah kecenderungan Gen Z untuk lebih memilih komunikasi singkat dan instan. Contohnya, kayak saya nih, saya pernah berpengalaman. Jadi waktu itu saya pernah chatan sama papa saya. Papa saya izin pergi gitu kan. Terus papa saya nanya, ngechat saya, Zela udah sampai belum? Terus karena kita Gen Z ya, karena kita Gen Z, jadi kita gak mau yang panjang-panjang, jadi kayak instan-instan aja juga, yang penting kebaca gitu. Terus saya bilang, udah pah, udahnya itu nggak pakai H, ya kebiasaan Gen Z gitu lah ya, udah pah gitu, udah pah. Terus papa saya ngebahas lagi, udah, emangnya papa orang Padang? Gitu kan, orang Padang biasanya kayak udah beli nasi Padang gitu. Lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu media apa saja yang sering digunakan Gen Z. Gen Z sangat akrab dengan dunia digital, jadi media yang sering mereka gunakan adalah media yang cepat, visual, dan interaktif. Gen Z banyak menggunakan media sosial sebagai alat utama berkomunikasi, kayak YouTube. Mereka bisa mengeksplor diri mereka untuk menjadi YouTuber. Yang kedua ada Instagram, TikTok. Nah, dari situ biasanya Gen Z itu cenderung mencari pekerjaan melalui aplikasi tersebut. Jadi walaupun kita generasi Gen Z, kita juga bisa loh membuka peluang untuk kita mendapatkan uang di media sosial tersebut. Walaupun kita tumbuh di generasi yang cenderung menggunakan media sosial, smartphone kayak digital gitu, kita juga mampu untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, selain itu mereka juga aktif menggunakan WhatsApp, Telegram. Itu komunikasi sehari-hari. Aplikasi chat ini lebih disukai dibanding email. Betul, kita itu lebih suka chatan di WhatsApp daripada di email, atau kayak SMS gitu. Kita tuh lebih cenderung ke WhatsApp. Kita bisa voice note kayak lu lagi di mana gitu. Atau misalkan kita sekarang kan kayak udah bisa gambar muka kita gitu ya, di pesan gitu. Nah, itu tuh Gen Z tuh biasanya sering pakai itu. Terus juga
kalau mereka bosen hiburan dan streaming gitu, mereka biasa menggunakan Spotify. Kayak saya menggunakan Spotify kalau misalkan lagi gabut atau mau tidur, itu kita menggunakan Spotify, beda sama generasi-generasi sebelumnya. Nah, kita juga menggunakan Netflix untuk menonton video-video kayak horor, drakor, romantik, banyak banget pokoknya. Netflix itu genre-genrenya beda banget sama gen-gen milenial ya, atau gen-gen sebelum kita. Itu mereka tuh jarang suka nonton film gak sih, ya kan? Mereka juga menggunakan Google, pokoknya apapun yang ada di dalam media sosial, apapun yang ada di dalam smartphone atau digital, mereka itu menggunakannya dengan baik. Itulah Gen Z. Oke, mungkin presentasi saya cukup sampai sini saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.